Iya. Apalagi buat teman-teman nih gue nggak ke kamera ngomong ini. Apalagi teman-teman nih ya, yang pengen bikin channel YouTube ngejar duit. Kita bisa, I can name it, bahkan kalau boleh nih, sebenarnya nggak boleh tapi ya, I can name it, orang-orang yang ngejar duit dari YouTube dan gagal. This is 30-an Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 30-an. Akhirnya. Benar. Jadi kali ini barengan, masih sama sih kali ini ya, barengan sama gue Taufik. Terus dan juga ada Bapak. Kumoro. Benar. Ini agak tabrak-tabrakan kalau kita ngomong karena kita ngobrol berdua sambil merekam suara kita dan muka kita di kamera. Tapi kita berdua nggak saling lihat. Ya, lo pede banget ya tabrak-tabrakan ya. Tahu dari mana bukan jeda gitu loh. Oh iya, karena antara yang direkam sama teleponnya bisa jadi jeda ya. Bener, kita nggak tahu. Ya Kita Bismillah nggak aja. Ini aja transfer datanya aja gue masih bingung. Bener juga sih. Ini kalau jadinya puluhan giga, transfernya lewat apa ya? Ya kirim-kiriman memory card namanya Pak. Jangan kayak orang bingung gitu. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa nih Pak? Jadi gini, ini yang tadi kita obrolin ya. Ya. Jadi sebenarnya sih mungkin bukan satu buah topik yang pasti ya. Cuman gue pengen cerita gimana gue beberapa hari terakhir itu reconnect sama teman-teman tempat gue ngantor sebelumnya gitu. Karena gue tahu ada kabar yang kurang menyenangkan lah gitu kan. Dimana mereka mengalami mereka harus merumahkan beberapa karyawannya gitu. Dan yang dirumahkan pun juga bukan cuman yang baru-baru gitu. Ada juga yang emang hitungannya udah lama, cuman mau nggak mau harus dirumahkan karena memang lahan pekerjaannya sedang tidak ada untuk mereka berada di situ gitu dalam pengertian. Sampai nggak ada Pak? Sampai nggak ada karena memang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalkan kayak gini, event off air kan nggak ada event off airnya. Betul gitu. sih. Jadi akhirnya nggak ya, dan tidak bisa dialih fungsikan gitu karena secara perusahaan sendiri gue melihat terakhir gue cabut dari kantor tuh kondisinya sudah cukup gemuk ya perusahaannya ya gitu. Jadi sudah mulai lumayan terspesialisasi, yang ini megang ini, yang itu megang itu gitu kan. Akhirnya begitu ini terjadi ya masalahnya ada beberapa yang harus dirumahkan gitu. Dan gue jadi kepikiran gitu karena banyak ya ternyata kita yang selama ini udah ngerasa we're doing fine dengan pekerjaan kita, dengan gaji bulanan kita, dengan bonus tahunan, dengan asuransi yang dipunya mungkin BPJS dan segala macamnya gitu. But turns out it gone within seconds gitu. Benar-benar lo dipanggil, perusahaan minta maaf, lo dirumahkan, gaji lo hanya bertahan sekian persen dari yang biasanya full gitu kan. Anggaplah dari yang tadinya 10 juta sekarang tinggal berapa? 2 juta atau 2,5 juta. Bisa kan separah itu Pak? Sampai sebegitunya gitu kan. Itu kan berarti tidak bisa mencukupi bulanan gitu kan. Dan itu cukup common ya gitu. Beberapa perusahaan menjalankan ini bahkan di bulan kedua pandemi sebelum Lebaran kemarin udah ada yang begitu kan. Gitu. Jadi it happens, dan menurut gue ya ini satu hal yang gue sebenarnya nggak bisa nyalahin perusahaan juga karena emang ya banyak perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor yang mereka juga dalam survival mode. So they need to do what they need to do. Di sisi lain, gue juga tidak bisa menyalahkan keluh kesahnya orang-orang yang ternyata emang harus kehilangan pekerjaan gitu. Dan ini menariknya adalah gue baru nonton videonya Matt D'Avella mungkin yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu gitu. Jadi security ya, job security atau apalah judulnya, gue lupa judulnya tepatnya, tapi dia bilang di sana si Matt kalau misalkan emang apa yang terjadi kalau ternyata pekerjaan yang selama ini lo kira itu secure, begitu lo bangun besoknya hilang.
Oke. Jadi lebih susah dibandingkan dengan kita-kita yang kerjanya serabutan. Kita serabutan kerjanya ya. Jatuhnya iya sih. Tapi Ya, beberapa benar dari ya. beberapa dari kita sebenarnya nggak seserabutan itu sebenarnya. Benar, iya. Sebenarnya. Beberapa dari kita enggak. Beberapa Seberapa dari banyak kita. gitu. Nah itu nanti kita bahas itu seberapa banyaknya. Iya, tapi- benar kan? Iya. Nah, Iya, iya. tapi impact-nya adalah karena kita yang terbiasa tidak dengan ketidakpastian berapa rupiahnya di akhir bulan atau bahkan berapa rupiahnya yang diterima apakah di bulan ini atau di bulan depan. Jadinya kita bisa lebih aware dan berjaga-jaga gitu. We're not spending money that we don't have. Akhirnya begitu loh. Kita begitu akhirnya. Sementara Gue kenapa lanjut. Nggak, kenapa? Ini ada yang Nggak, menarik sementara seperti- kenapa? Sementara. Oh ya, sementara ada beberapa teman-teman yang memang akhirnya sudah secure dengan pekerjaannya, ngerasa, hey, I'll be here until that time dimana gue akhirnya harus retired. Jadi spending money yang mungkin belum gue punya, tapi gue tahu di depannya akan ada, it's quite easily done. Sampai akhirnya jadi kerepotan lah, karena kondisinya ternyata, they have to cut the wage, cut the people dan segala macam. Akhirnya agak repot itu. Jadi masa pandemi ini emang membuat orang-orang di masa 30-an yang akhirnya ngerasa, hey, gue udah settle, gue udah tenang, gue udah ngerti mau ngapain, jadi berantakan lagi gitu. Jadi akhirnya Jadi lumayan ragu. terombang-ambing. Yes, balik lagi mungkin ke era-era zamannya umur 20-an. Iya, Ya, mencari betul jati sekali. diri lagi gitu ya. Mhm. Tapi bedanya kali ini udah ada gerbong di belakangnya. Oh, oke. Itu Gua yang ngerti akhirnya jadi banget. menarik. By the way, Bapak baru nambah gerbong juga kan ya? Akan. Akan. Iya, deg-degan ya Pak ya. Jadi Masya Bapak Allah, kan mau lagi- ke dokter aja susah. Iya, akan nambah gerbong lagi nih Bapak ya. Dalam waktu yang pasti lah ya kan, tahun depan. Amin, insya Allah lah. Tapi insya Allah. ada satu hal yang menarik sih, Fix sebenarnya. Gue nggak Apa bisa tuh? pungkiri. Ya banyak banget yang kena layoff, banyak banget yang kehilangan pekerjaan mereka dan berkurang Ya. pendapatan mereka. Ya. Tapi gue percaya prinsip keseimbangan. Jadi di Oke. saat ada yang berkurang, di satu sisi ada yang bertambah atau bahkan berlebihan. Oh, Gue iya, percaya benar. itu. Sekalipun itu pandemi, gue yakin ada. Mungkin kalau dilihat secara berlebihan, mungkin sebagian dari orang itu tidak berani untuk menunjukkan dirinya. Oke. Ngerti nggak sih maksud gue? Karena kondisi lagi begini. Mereka pasti tidak akan secara gamblang bilang, oh lihat gue malah berlebih kok ketika pandemi. Gitu. Ya. Mereka pasti tidak akan segamblang itu ngomong di publik gitu. Tapi Ya. kita sama-sama tahu ada orang-orang yang sebenarnya malah mengambil opportunity dan berhasil di momen pandemi ini. Jadi memang ada 1-2 hal yang akhirnya dikurangi atau bahkan tanda kutip dimatikan ya jenis Ya. pekerjaannya gitu. Betul. Tapi betul. di pandemi ini tiba-tiba muncul yang baru-baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang selama ini orang-orang nggak pernah duga itu bisa jadi pekerjaan, nggak pernah duga pekerjaan kayak gitu bisa menghasilkan uang yang cukup. Gue kasih Oke. beberapa contoh sih. Nah, Misalkan gini, boleh. selama ini orang-orang mikirnya ini di lingkungan kita ya, di lingkungan kita aja yang kita relate-nya sama teknologi, kita relate-nya sama retail, kita relate Ya. sama penjualan, kemudian manufaktur, hal-hal yang bersifat physical semua menurut gue. Kayak lo kalau jualan sales ada pamerannya, ada eksebisinya, di mana di situ ada IO-nya, ada display, ada visual merchandising dan lain-lain. Ya. Nah, ketika pandemi kayak gini, itu menurut gue kepukul hebat banget. Karena kita kan di lingkungan tekno, smartphone ya. Dari Ya, kuarter betul. 4 2019 ke kuarter 1 2020, shippingnya aja tuh berkurang 24%. Itu banyak. Itu gila, men. 24%. Itu banyak banget. 24% itu banyak banget. Jadi ketika berkurang segitu untuk pengapalannya, berarti yang akan dijual kan dikit. Otomatis pameran jumlahnya berkurang, bahkan hampir nggak ada. Ya. Ya kan? Stok di toko berkurang banget, bahkan hampir nggak ada. Kalau lo cek nih sekarang, jaringannya Era Jaya untuk iPhone, MacBook, dan lain-lain, itu banyak yang kosong, men. Menipis ya. Ini gue dapat info langsung dari petingginya Era Jaya soalnya. Wah, stok itu mati-matian, susah banget gitu. Jadi memang
yang mau dijual juga sedikit karena terhambat shippingnya dan lain-lain. Kemudian juga untuk display orang-orang udah nggak preference untuk datang, menghindari yang social distancing gitu-gitu. Benar. Otomatis yang kerja membuat display, lu pernah pikirin gitu, orang-orang yang bikin booth, orang-orang yang logistik deh, gitu. Iya, mereka udah nggak ada ini lagi. Nggak ada, gitu. IO nih gue pengalaman nyata teman-teman gue. Oh. DV itu kan dulu kerja di IO sebelum akhirnya gue culik gabung di perusahaan gue. Benar. Dan dia itu punya sahabat-sahabat yang gue kenal juga di kantor yang lama. Dan lo tahu, belum mulai lama pandeminya, mereka udah di layoff duluan. Jadi itu mereka kaget ketika mereka sekitar Januari masih pegang project, Maret udah di layoff, men. Insya Allah ya. Jadi bener-bener itu bahkan sebelum kita krisis loh. Sebenarnya kita kan krisis mulai April ya. Iya, benar. YouTuber tuh mulai Setelah krisis beberapa bulan baru krisis kita. Mereka kalau saya dari awal tahun krisis, Bapak hati-hati kalau bicara. Oh iya, kita krisisnya sama kurang lebih, Pak. Iya, krisis kita kurang lebih sama, itu karena ada satu dan dua hal yang tertunda kan. Beda ya kalau itu ya. Itu beda. Krisis kita beda gitu. Cuma teman-teman gue sendiri itu ngalamin hal itu gitu. Sampai waktu itu gue nggak punya solusi lain untuk mereka kecuali udah lo go digital aja. Gue nggak punya solusi lain karena gue hidupnya di digital, jadi go digital aja kayak gue. Dan ternyata cuma dalam waktu beberapa bulan mereka sekarang bisa menjadi IO digital. Oh, Masya Allah. Ngapain? Mereka itu bikin mulai dari virtual launching, virtual expo. Jadi seperti kerjaan mereka selama ini yang dulu-dulu tapi didigitalkan. Oke. Kayak virtual expo tuh kayak gimana sih? Lo lihat deh launchingnya Samsung yang terakhir. Oh itu bagus banget. Nah itu kayak gitu men. Kayak sebelumnya Lenovo. Yang Lenovo virtual lo juga experience. Sempat muji itu. Lo sempat muji, lo sempat ngeliat. Jadi sebelum Samsung itu mulai, Lenovo udah mulai duluan. Benar. Dan itu kerjaan-kerjaan yang kayak gitu Pak. Bikin virtual expo. Dan lo tau gak sih sekarang virtual expo yang butuh siapa aja? Gue bahkan, ini karena gue punya kerjaan lain ya. Jadi gue dapat informasi kalau beberapa bahkan kanwil daerah untuk beberapa instansi pemerintah mereka akhirnya bikin virtual expo dan mereka dalam rangka karena mereka kan kegiatannya tetap harus jalan. Entah itu itu kegiatan sosialisasi, entah itu kegiatan penyuluhan, kan itu harus tetap jalan Pak. Akhirnya digunakanlah IO digital itu ya. tadi. Ya, IO digital ini akhirnya jalan. Maksud gue, dulu nggak ada yang bikin, men. Karena kenapa? IO itu bikin acara offline dan itu lebih efektif, lebih optimal. Orang-orang yang menggagas virtual expo sebelum pandemi, nggak ada yang lirik, nggak ada yang lihat. Benar. Nah, tapi sekarang akhirnya jadi makin banyak. Jadi maksud gue memang dikurangi di satu sisi, dimatikan di satu sisi, tapi ternyata di sisi lain ada yang gelembung, ada yang kebuka gitu. Jadi tinggal kita mau gerak ke sana atau enggak. Kalau mungkin gue minjem istilah lo di beberapa podcast yang dulu, kayak lo mau hijrah apa enggak gitu. Ya benar. Ya, hitungannya kan? Berarti untuk teman-teman juga harus mempelajari cara adaptasi dengan cepat. Betul. Ya, dan tepat lah, karena nggak cuma cepat tapi juga cepat dan tepat. Karena kalau cepat doang salah ya akhirnya buang modal doang gitu ya. Iya. Akhirnya ke sana. Jadi maksud gue yang perlu dipersiapkan bukan jenis pekerjaannya apa. Kalau menurut gue seperti itu sih. Bukan jenis pekerjaannya apa, tapi mentalitasnya. Karena orang-orang yang mau pindah itu belum tentu dia punya skill tinggi, belum tentu dia punya hal-hal yang capable di bidang itu. Tapi ketika dia mau aja untuk oke, gue mau coba deh. Itu udah buka rezeki kalau buat gue. Betul. Asal mau aja. Itu udah buka rezeki. Tapi orang-orang yang capable, orang yang punya kapasitas, tapi nggak mau tetap pegang, gue pengennya di sini. Di satu sisi dia nggak salah loh. Emang dia pegang teguh dirinya, dia yakin situasi akan kembali seperti normal. Ya udah, terserah nggak apa-apa. Tapi kalau lo butuh untuk survive, kayaknya itu bukan metodologi survival menurut gue. Oke. Jadi ya gitu. Kalau menurut lo sendiri dengan konsep seperti ini, apakah berarti mentality hybrid benar-benar lagi dibutuhin ya? Bukan mentality hybrid sih, sebenarnya lebih kayak buat kita benar-benar mau coba
ya membuat kayak misalkan orang-orang konvensional nih yang emang kita ngerti lah beberapa orang tuh ngerasa oke gue kan tetap dengan bisnis gue yang lama, cara konvensional gue seperti ini gitu, gue akan stay seperti ini, yang akhirnya impactnya biasanya mereka kena hit this pandemic ekonomi yang lumayan berasa banget gitu kan. At one point mereka juga ditawarin untuk kayak lo move on, cuman mereka agak takut. Berarti emang mentality untuk ayo kita coba hybrid antara online dan juga offline makin penting lagi untuk saat ini sebenarnya ya. Tanpa jadi hitungannya mereka masih megang bisnis lama tapi mereka nambah kayak semacam ya layanan atau mungkin bisnis baru lah gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, tapi ada yang menarik sih. Kalau lo ingat dulu waktu kita masih 20-an lah. Enggak 20-an, bahkan belasan waktu kita SMA. Lo SMA 20-an atau belasan? Ya tergantung. Saya naik kelas terus, Pak. Saya selalu naik kelas, alhamdulillah. Ada yang SMA-nya 20-an mungkin, gue nggak tahu kan. Jadi ada kok. Waktu kita SMA, pasti tiap orang itu punya gini. Gue nggak tahu sih kalau sekolah lo ya, tapi kalau sekolah gue itu kayak kebagi banget orang yang gue nyebutnya populer, orang yang geek gitu, yang nerd, terus ada oke kayak bagi-bagi kotaknya tuh kayak kebagi-bagi, Pak. Iya. Ada yang anak rohis, ada yang anak, kalau di sekolah gue ada rockris, itu rohani Kristen juga ada soalnya. Ada anak kayak anak perpustakaan, itu ada kayak kebagi semua. Mereka bukan cuma scatter tapi cluster, jadi kayak kebagi-bagi gitu. Tapi kalau lo perhatiin, ada orang-orang yang mereka tuh scattered, ada di mana-mana, kesebar gitu. Tapi mereka nggak cluster. Lo nggak sih ada orang kayak gitu? Saya begitu, Pak. Nah, Pak, lo tau nggak sih? Gue juga begitu. Jadi akhirnya sampai satu titik di mana, ini sebenarnya awalnya menurut gue ya udah bisa kita ramalkan dari dulu. Oh iya, benar. Jadi kalau dibilang lo harus lebih adaptif, lo harus lebih hybrid pemikirannya. Sejujurnya untuk bisa menuju situ, susah banget. Kenapa? Karena lo udah bertahun-tahun. Mungkin separuh hidup lo pupuk tuh kayak gitu. Lo udah ke cluster, lo nyaman dan lo jalani. Ya, lo nggak mau pindah lah akhirnya. Iya, lo nggak mau pindah jadinya. Jadi problem utamanya menurut gue adalah lo harus tahu dulu lo di cluster mana. Karena banyak orang yang ada di dalam cluster tapi dia nggak sadar dia ada di dalam cluster itu. Mereka ngerasa enggak, gue gaul-gaul aja, gue humble sama orang-orang, gue ketemu orang masih ngobrol, gue ngomongin apa aja, gue nyaman, terus gue multidimensional juga, multi prinsipal, gue bisa ngomong banyak disiplin sekaligus, nggak masalah dan lain-lain. Ketika kondisinya normal, oke. Tapi ketika kondisinya kritis, lo bisa gitu. Karena keujinya tuh di situ. Orang tuh baru keuji menurut gue di kondisi lagi krusial, lagi kritis, itu baru keuji. Lo bener-bener seadaptif yang lo bilang atau enggak, itu keujinya pas lagi kritis. Dan sekarang itu momennya. Sekarang pembuktiannya. Orang-orang yang dulu mengklaim dirinya adaptif, sekarang dibuktiin lo beneran adaptif atau enggak. Gitu. Atau cuman claiming doang ya. Betul. Atau ya claiming yang lebih parahnya lagi adalah dia tidak klaim, bahkan dia nggak tahu. Oke. Dan gue yakin banyak. Iya. Dan gue yakin banyak. Iya. Bahkan di usia kita yang 30-an, gue yakin juga banyak yang masih belum tahu mereka tuh adaptif apa enggak. Makanya mereka mau nyoba tapi ragu. Kalau mereka tahu mereka tidak adaptif, mereka langsung nggak mau nyoba. Oke. Keraguan itu menunjukkan kalau mereka tidak tahu. Kalau menurut gue sih gitu, Fik. Lo ragu. Lebih bahaya kalau nggak tahu ya. Iya, menurut gue sih sebenarnya lebih bahaya ketika lo nggak tahu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menolong teman-teman kita yang kayak gitu, yang ragu. Saran gue adalah lo coba inget-inget lagi ke masa lalu. Karena lo kalau mau rubah jalur, lo nggak bisa lengkap begitu aja. Lo harus urutin dulu jalurnya dulu di mana, crossroadnya tuh di mana, biar lo bisa ke jalan itu. Apa yang membuat lo susah buat hybrid mentality kayak gitu. Jadi harus dilihat dulu route-nya sih, dasarnya. Lo inget-inget lagi dulu kenapa lo memilih jalan seperti ini, kenapa lo memilih pekerjaan ini, ditarik lagi ke belakang sampai lo ketemu pertanyaan dasarnya, yaitu adalah apakah ini bisa bikin lo nyaman dan happy gitu. Iya. Nah, dulu mah cuman itu doang yang dipikirin ya. Nah, itu pertanyaan paling dasar lo. Iya, benar. Tapi kalau sekarang kan udah beda, Pak. Ini bukan
sesimpel kalau sekarang ya kebanyakan nih terutama yang di 30-an dan mungkin udah punya, let's say udah punya pasangan, udah punya anak. It's not always about happy dan juga it's not always about comfy, cuman juga mikirin orang di sekitarnya gimana. Tapi ada satu hal sebenarnya yang sangat penting buat kita ingat gitu. Kalau lo nggak happy, kalau lo nggak comfy, gimana caranya lo bisa membuat orang di sekitar lo happy dan juga comfy. And it's really important buat lo megang prinsip itu, terus untuk akhirnya you know what you want to do, dan sekitar lo jadinya juga akan bisa sih untuk ngejalanin apa yang lagi perlu mereka jalanin gitu, karena dapat support dari lo yang udah comfy dan juga happy duluan gitu. Oke. Dan kalau boleh nambahin, gue setuju banget tuh Fik. Dan sebenarnya kalau lo bilang kadang-kadang nggak semuanya tentang happy, betul. Ada keluarga di belakangnya, misalkan udah punya istri, udah punya anak, atau dia ngebiayain orang tua atau ngebiayain adik gitu ya, atau ngebiayain kakak. Sebenarnya itu malah jadi alasan untuk lebih happy. Kenapa? True. Kalau happiness mereka adalah alasan lo untuk kerja, harusnya lo happy. Karena dengan lo kerja, lo make sure happiness mereka. Masa iya lo nggak happy gitu. Jadi kalau ada orang kerja alasannya karena keluarga gue dan lain-lain, tapi dia tidak happy, gue mempertanyakan kerelaan mereka atau sacrifice mereka untuk bikin orang lain happy. Ya. Jangan-jangan memang mereka tidak sesayang itu sama yang diperjuangkan. Benar-benar, jangan-jangan Gila, cuma di situ aja banget nih. gitu Iya, ya. sad truth banget sih. Tapi kalau lo emang bener-bener mau fighting buat orang yang lo sacrifice gitu ya, lo pasti nggak ya udah dia happy lo seneng men. Iya benar, Gitu. benar. Jadi, Ujungnya begitu. Ujungnya sama, ujungnya juga lo happy. Jadi ketika lo melakukan demi orang lain pun sebenarnya itu demi happiness lo pribadi juga lagi. Karena lo happy ngeliat mereka happy. Jadi kalau orang kerja nggak ngejar happy, menurut gue aneh banget. Aneh banget. Benar-benar. Jangan deh. Jangan kerja ngejar duit. Walaupun duit kadang bikin happy ya, tapi kurang abadi gitu happy-nya. Percaya deh. Iya. Apalagi buat temen-temen nih gue nggak ke kamera ngomong ini. Apalagi temen-temen nih ya, yang pengen bikin channel YouTube ngejar duit. Kita bisa, I can name it. Bahkan kalau boleh nih, sebenarnya nggak boleh tapi ya, I can name it. Orang-orang yang ngejar duit dari YouTube dan gagal. Iya. Nggak boleh gimana. Jangan di name it sih, jangan disebutin. Nggak, gue cuma bilang I can name it, tapi gue nggak akan. Tapi sebenarnya, tapi kalau gue boleh timpalin ya, sebenarnya nggak salah. Ini gue yang ngasih kamera, nggak salah. Tapi just make sure end game-nya nggak di situ, gitu loh. Tadi kan gue bilang ngejar selain happy itu nggak salah, dan tapi gue cuma bilang aneh. Iya benar. Aneh aja kalau lo ngejar selain happy. Aneh menurut gue, karena apapun yang lo timbun, entah itu uang, harta, tahta, pasangan, atau apapun. Raisa. Udah punya orang Pak, nggak usah dibahas. Pevita, sekarang Pevita. Sebenarnya nambah sih Pak, banyak banget sekarang Pak. Oh ada nambah ya. Kalau disebutin, kalau kata Divi, saya BTR laki-laki. Alis. Masya Allah. Pas saya laki-laki biasa, tolong jangan ditambah-tambah. Iya. Untung Bapak nanya saya, bukan nanya Divi. Oh, benar. Oke. Kalau panjang ya, kalau sama Divi ya. Panjang, ntar dikasih lihat TikToknya. Waduh. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, apapun yang lo timbun, ya apapun yang lo timbun sebenarnya, pada akhirnya itu ya lo nggak akan pakai semua. Oh, true. It's so true. Prinsipnya adalah apapun yang lo timbun, tidak akan semuanya lo pakai. Ya. Jadi pada akhirnya lo cuman, ini gue timbun tinggi-tinggi buat apa ya? Benar. Ketika lo disuruh declutter gitu, maksudnya, yaudah gue rapiin deh. Lo akan capek sendiri karena udah sibuk nimbun kan? Kan udah kebanyakan yang harus dibuang-buangin. Makanya banyak istilah orang kalau udah kaya sering aneh-aneh. Sebenarnya karena itu, kalau menurut gue ya. Sering aneh-aneh. Karena akhirnya mereka menimbun harta, dan ketika mereka mau declutter, mau menata kekayaan mereka bingung. Setuju gue. Mereka bingung, akhirnya jadi aneh-aneh. Ada yang cara menatanya kayak gini, cara menatanya kayak gini, dan ujung-ujungnya ya mereka sadar, oh ternyata gue cuma butuh segini, yang sisa ini gue apain ya gitu. Nah ketika titik kayak gitu baru sehat pikirannya.
Ya walaupun ya nggak telat sih, cuman Nggak telat. ya akhirnya ya tambah ribet aja udah. Waktunya habis. Kalau menurut gue sih gitu. Waktunya Benar, habis. Padahal waktu yang dihabiskan itu bisa buat kerja bikin happy diri sendiri. Kalau menurut gue sih gitu. True. Jadi intinya mungkin message yang pengen kita sampaikan ke teman-teman sekarang adalah kita sangat ngerti dengan kondisi saat ini yang lagi it's really is not easy for a lot of people, everyone, including mungkin us kali ya. Gua nggak tahu kalau lo sih. Mungkin ya level Kenapa gitu, Pak? Ya kan gue nggak bisa bicara atas nama lo juga Pak gitu. Tapi maksud gue adalah level ketidaknyamanan, level ketidakmenyenangkannya ya beda-beda untuk tiap orang lah gitu. Tapi yang pasti kita tidak dalam kondisi yang emang bisa dibilang nyaman untuk melakukan banyak hal. But then again, message dari podcast ini really is as simple as yang pertama, be adaptive. Jangan takut buat nyoba segala sesuatu yang baru karena emang kalau misalkan lo suka ngeluh, gue pengen nyoba yang baru deh, gue bosen di kantor ini, gue bosen itu, bosen lo. Kalau orang kantor sering banget keluhan bosen gitu kan. Ngantuk. No, this is your ngantuk gitu. Now this is your time. Lo mungkin masih digaji full, mungkin masih digaji 25%, mungkin masih digaji 50%. You still have money on your tank, tapi lo bisa sambil ngelakuin kerjaan yang lain. Do it. This is now the time. Dan satu lagi, ada lagi nih. Ya, as important as money is, ternyata emang ujung-ujungnya ada hal lain yang lebih penting yang buat dikejar gitu. Karena kalau mungkin kata-kata gue dan Wisnu adalah happy tadi, karena emang itu satu hal yang sangat penting ya gitu. Happiness is really important. Dengan lo bisa mendapatkan happiness, sisanya semuanya harusnya come with that gitu. Lo kasarnya nih, lo cuman pun megang uang 100.000 selama lo happy gitu ya. Ini kalau bahasa kita qanaah gitu ya, atau merasa berkecukupan, pasti cukup aja tuh 100.000 gitu. Nggak mungkin enggak. Lo bisa tenang, lo bisa anteng dan segala macamnya gitu. So ya. Itu sih dua hal yang mungkin message yang sangat banget bisa ditekankan di podcast kali ini kali ya. Kita ngalor ngidul kemana-mana karena emang ujungnya dua itu, and it's really important. Jadi lo pengen do something else, do it now. Nih kalau gue boleh tambahin, Vic. Boleh banget. Intinya sih sekarang ya gitu. Nggak apa-apa, sih sekarang bener. nggak ada rumus pasti. Ya. Gitu. Karena kalau menurut gue ya, saat ini pandemi itu cuma ngasih jawaban, tapi nggak ngasih soal. Bener. Kita tuh harus nyusun rumusnya sendiri. Ya. Hasilnya sama, men. Hasilnya sama. Ya. Lo mau survive kayak gini, dia cuma dikasih tahu gitu doang kan sama pandemi. Ya. Lo mau survive, lo sehat. Betul. Lo sehat sampai waktunya di mana ada obatnya, di mana waktunya kondisi normal, lo survive. Kan cuma itu yang dikasih tahu sama pandemi. Nah, caranya terserah lo deh gitu. Caranya, rumusnya itu terserah lo. Gitu. Mau lo keluar tiap hari terus lo swab, ya terserah. Iya, terserah. Mau lo di rumah doang, terserah. Mau lo tiba-tiba tidak ada kerjaan, lo bikin kerjaan baru sendiri, berkumpul sama teman-teman lo yang tadinya ini juga, terus melakukan crowdfunding untuk pekerjaan baru misalkan. Ya terserah, itu juga bisa. Ya bisa. Dan itu sebuah ide kan. Benar. Atau misalkan ya lo jadi YouTuber, coba maksudnya melampiaskan stres lo dengan jadi YouTuber, kali aja itu jadi peruntungan baru buat lo, itu juga bisa, terserah. Jadi benar. rumusnya itu yang bikin lo, tapi jawabannya akan sama. Ya. Jadi jangan berharap jawabannya beda dengan rumus yang sama. Ya. Rumus yang dulu hasilnya lo udah tahu, tapi sekarang nih hasilnya beda nih. Lu nggak bisa maksain rumus yang itu, harus ada perubahan terhadap rumus itu, entah ditambah, entah dikurang, dibagi atau apa gitu. Jadi sekarang balik lagi, semua orang punya kapabilitas beda-beda, tapi yang bisa survive menurut gue adalah yang mau merubah rumus hidup mereka juga. Ih, bapak quote se-Indonesia. Cakep. Yo. youtube.com/Wisnu Kumoro. Bener. Gadget. Tidak ada kayak gitu-gitu di channel saya, tidak ada.
Bener. Tapi lo bisa terhibur nonton gadget gitu. Iya. Kita Kalau kenapa kata gue, sih? yang kau lihat hanya luarnya, kau tak akan tahu dalamnya. Masya Allah. Ternyata sama saja. Oh, plesetin lagu sendiri. Udahlah ya. Jadi, ya. Setelah sekian lama kita Akhirnya. kagak kemana-mana, akhirnya ada lagi kita ngobrolin yang begini aja deh. Fik. Apa tuh? Ini kan tayangnya di channel lo ya. Boleh. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu sebenarnya. Apa Kok tuh? tiba-tiba sama Wisnu Kumoro? Karena kan gini, Oh. yang di YouTube itu kan nggak ngerti, Pak. Iya benar-benar beda ya, Yang di beda YouTube ya. itu nggak ngerti. Jadi mungkin kenapa sih Wisnu Kumoro ini bisa ngobrol bareng sama Taufik gitu ya? Ini Terus udah gitu obrolannya- di judulnya tuh ada 30-an podcast. Ini emang Iya, apa sih nih, benar. barang apa sih nih gitu. Nah, Oke. untuk Jadi- detailnya ntar ada di channel gue detailnya. Oh gitu. Bisa juga begitu modelnya. Tapi ya Kasih boleh. tau pengantarnya aja, Pak. Pengantarnya, Pak. Bapak ini visioner. Jadi nanti Iya. lihat di 30-an podcast yang akan ada di channelnya Bapak Wisnu Kumoro. Iya. Boleh. Jadi boleh. pengantarnya sedikit. 30-an podcast itu adalah apa, Pak? Podcast. Gak mau ribet. Pokoknya nanti bakal dijelasin aja gitu. Tapi intinya Oh, adalah iya. podcast. Podcastnya gue dan Wisnu Kumoro. Apakah Iya. nanti ada channel tersendiri? Apakah gimana ya itu nantilah kita Atau pikirin. ada akun TikTok berdua ya, kita nggak tahu. Waduh. Kayaknya pria 93 kilo joget-joget tuh kurang menarik ya. Oh, udah nyampe 93, Pak ya? Serem banget cuy, gue harus olahraga Udah nyampe nih, parah nih. Udah nyampe 93 ya? Lo hampir Asli. hampir sama dengan tahun kelahiran adik gue. Waduh, saya sudah melebihi tahun kelahiran adik saya. Tahun kelahiran adik gue 94. Lo kalau Serem, nyampe cuy. sama, waduh serem. Serem. Bapak sudah melampaui tahun lahir sendiri ya? Oh, udah Pak, udah jauh. Itu mah dari kapan juga udah. Ya. Jadi stres gue. Oke, saatnya adaptasi Fik. Ayo Fik. Pak, tapi katanya kalau stres itu bisa meringankan tubuh, Pak. Enggak salah, kan gue stress eating. Wah, itu parah, Pak. Kalau itu parah, Pak. Wah, itu Makanya dah. bubar Iya, akhirnya. iya. Oke, siap. Yaudah. Jadi nanti tungguin buat the new episode dari si 30-an podcast ini. Nantinya bakal hadir di channelnya Wisnu. Sebenarnya sih kita udah jalan lebih dari 2 episode ya gitu. Cuman Yang di mana nih? baru di Spotify. Ini Secara Spotify audio lah. lebih dari 2 Lebih, tapi mungkin kalau misalkan lo baru ngeliat sekarang adanya di channel ya beginilah gitu ya kan. Nanti tinggal dikasih masukan aja, ini mendingan via YouTube kayak gini atau via Spotify aja. Siap. Maaf Atau ya nggak ada keduanya. teknologinya ya, walaupun ada sih analogi ini ya, analogi teknologi dikit tadi masalah shipping, cuman ya udahlah gitulah. Ya udahlah. Karena teknologi juga dibelinya pakai uang ya, jadi kita harus bahas uang. Kalau saya pakai barter. Jangan curhat dulu. Oh jangan. Itu Jangan. di video nanti aja. Di video berikutnya aja. Gue udah nahan-nahan loh, gue nggak cerita gue gimana. Siap. Jangan. Biar orang penasaran dulu. Gimana sih Bapak? Ya itu kan tambah penasaran karena mancing. Ha? Satu hal lagi. Buat Apa tuh? teman-teman konten kreator yang pengen cari tambahan, ya bisa juga lewat website crowdfunding sebenarnya. Oh iya, true. Iya. Gue mau bikin lupa mulu. Ya, lo belum bikin? Saweria ya? Belum. Ya. Kalau gue bikin ada 2, gue ada Karya Karsa, ada Saweria. Oke. Untuk Karya beda Karsa lo platform. ngapain jadinya akhirnya? Karya Karsa buat yang musik, nanti Oh, di siap. lagu gue, album gue ada di situ, sama gambar dan juga tulisan gue masukin situ. Tapi kalau oke. untuk yang lainnya, yang mau nyawer secara bebas, itu bisa ke saweria.co Saweria. / Wisnu Kumoro. Jadi saweria.co bukan Ya. .com, saweria.co Wisnu Kumoro. Ya. Kalau misalkan Silahkan, gue udah silahkan ada berapapun. kalau gue udah ada Sawerianya, pasti gue taruh di ini nanti tiba-tiba ada running text. Orderan nih. Kalau belum ada running text-nya berarti belum ada Sawerianya. Ya, gitu. itu bisanya kalau live, Pak. Jadi kita emang harus bikin live.
Oke, ya boleh. Atau Boleh, kalian boleh. pengen, ini penonton ya, pengen kita bikin ngobrol live tentang hal-hal kayak gini, penonton lagi. ya kan? Terus apa dong? Bahasa Indonesianya penonton dong. Iya, benar. Pendengar ya kalau Spotify ya, pendengar. Ya tergantung, ini lagi kita mau ngarahin ke yang mana. Makanya kita bilang kalau buat lo gitu. Oh, gitu. Lo yang mau ngelihat Tapi kita kan secara live. mereka pasti denger, Pak. Iya benar sih, benar. Insya Allah. Insya Allah pasti denger dong. Ya. Ya beginilah ya. Jadi kita kalau Oke. bikin video podcast tuh, kalau bikin podcast tuh kayak isinya tuh mungkin cuma 15 menit gitu ya. Terus sisanya tuh ketawa Ini aja rekamnya udah. berapa lama sih? Berapa lama Ini sih? udah 40 menit Pak, udah 40 menit. Gue ngecek kamera. Oh iya. 35, iya. Untung pakai Sony bisa Iya. lewat dari 30 menit. Betul. Coba Canon. Ini udah keputus tanpa kita Jangan tahu. disebut dong Pak, saya Oh, juga iya. lagi mau menuju ke sana. Canon Aduh. bagus. Canon bagus. Canon Sony bagus. juga bagus. So, lebih bagus. Sony lebih bagus. Udah, pokoknya ntar kita ketemu on the next episode, adanya di Ya. channelnya Wisnu ya. Oke. Siap. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye.